materi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghitung untuk volume kubus, prisma, dan limas. Soal yang pertama, jika diketahui panjang kerangka kubus 96 cm, volume kubusnya adalah... Oke, kalau kalian dapat soal seperti ini, kira-kira kalian sudah bisa langsung menghitung volume kubusnya atau belum? Sudah atau belum? Yang diketahui apa? Panjang kerangka. Iya, panjang kerangka. Kalau menghitung volume kubus butuhnya apa? Rusuk. Nah, rusuk ya, rusuk pangkat 3. Jelas? Tapi yang diketahui panjang kerangka, berarti secara nggak langsung sudah bisa mengerjakan volume kubusnya atau belum? Belum, jelas ya. Jadi hati-hati ya, kalian cek apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan itu butuhnya apa? Oke, jadi di sini yang diketahui kan adalah panjang kerangka 96 cm. Yang ditanyakan volume kubus. Sementara untuk volume kubus butuhnya itu panjang rusuk, bukan panjang kerangka. Paham? Paham. Oke. Paham. Panjang kerangka sendiri itu gimana rumusnya? 12 kali S. Ya, 12 kali Dari rusuk. S. S-nya itu adalah rusuk, 12 kali rusuk. Nah, ya sudah. Kalau seperti ini kan tinggal kalian ganti sesuai apa yang sudah ada. Panjang kerangkanya sudah ada, angkanya 96. Ya sudah, nanti langkah selanjutnya panjang kerangka diganti dengan angka 96. Jadi 96 sama dengan 12 kali S. Berarti S-nya sama dengan berapa? 8. Sama dengan Ya, 96 dapat dari bagi mana 12. itu 8? Yang jawab 8 dapat dari mana? 96 bagi 12. Ya, 96 dibagi 12 ya. Jadi S akan sama dengan 96 per 12. S-nya berapa? 8. Kalau sudah ketemu S atau rusuk sama dengan 8, apakah sudah bisa menghitung volumenya? Bisa. Sudah bisa. Jadi volume kubus sama dengan S kali S kali S berarti sama dengan 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512 cm. Paham? Perhatikan gambar di samping, volumenya adalah Oke, kalau kalian sudah tahu ini prisma alas segitiga, kemudian untuk tinggi prismanya yang mana coba? 21. Iya, betul. Tinggi prismanya yang 21. Kemudian berarti yang 5 dan 13 ini adalah unsur dari alas segitiga ya. Maksudnya dari bangun alas segitiga gitu ya. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kalian lihat di sini ya, alas segitiganya kan ini, siku-sikunya di sini ya, siku-sikunya di sini, maka 5 ini sebagai apanya segitiga? Tinggi Alas. boleh, alas juga boleh ya. Kalian nyebut tinggi boleh, nyebut alas juga boleh ya, karena sama, yaitu sama-sama apa? Karena di dekat dengan tanda siku-siku, sekali lagi, kalau dekat dengan tanda siku-siku maka dia adalah salah satu sisi tegak. Ya, dia itu adalah sisi tegak. Sisi tegak itu kan alas dan tinggi gitu ya. Berarti otomatis yang 13 ini sebagai apa? Sisi miring. Betul, sisi miring. Jadi kalau digambarkan akan jadi seperti ini. Ini 5 cm ini salah satu sisi tegak. Tadi boleh disebut sebagai alas, boleh disebut sebagai tinggi segitiga, nggak masalah. Paham? Paham. Oke, tadi tinggi prisma sama dengan 21 cm. Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah bisa menghitung volume prismanya? Volume prisma butuhnya apa coba? Volume prisma alas segitiga. Luas alas kali tinggi prisma. Betul, luas alas kali tinggi prisma. Kemudian luas alasnya diganti sama luas segitiga. Oke, luas segitiganya gimana? Setengah kali alas kali tinggi. Oke, boleh pakai setengah kali alas kali tinggi segitiga, boleh pakai alas kali tinggi bagi 2. Oke. Nah, pertanyaannya apakah sudah lengkap semua, ada alas dan tinggi segitiga? Belum. Belum. Berarti kalau belum, kita apa? Ini. Sebelum menghitung volume prisma, cari dahulu tinggi segitiga. Jadi sebenarnya belum bisa dihitung volume prismanya. Jelas? Jelas. Paham? Jelas. Kenapa? Karena ada satu angka dia bukan tinggi. Siapa yang bukan tinggi segitiga? 13. Iya, 13. Jadi jangan dipakai itu angka 13 nanti. Jadi cari dulu tinggi segitiga berapa. Kalau ini 5, sisi miring 13, maka tingginya 12. 12. Jelas.
Nah, tadi seperti yang sudah disebutkan, volume prisma itu luas alas kali tinggi prisma. Kalau prismanya alas segitiga, berarti setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga kali tinggi prisma, atau Kali alas tinggi segitiga prisma. kali tinggi segitiga bagi 2 kali tinggi prisma. Oke, tadi angka yang dimasukin berarti angka berapa saja? Angka 5 5 Angka 5, kali 12 dikali angka 12, dikali angka 21. 21. Jelas? Paham? Jelas. Paham, Pak? Oke. Dari sini ada yang bisa disederhanakan, dicoret-coret? bisa Angka Bisa berapa? dong, bisa. 2 sama 12. Ya, 2 sama 12 ya. Kalau 5 sama 21 nggak bisa karena ganjil. Oke? Coret kayak gini ya. Nah, yang 2 sisa 1, yang 12 sisa berapa? 6 6. Jadi kalau ditulis begini ya, 5 kali 6 kali 21. Berapa? Kalian 5 kali 6 dulu nih, kan gampang, 30. Nah, nanti 3 kali 21, kemudian nanti tambah 0. Berapa? 630 cm kubik. Volume kolam renang tersebut adalah, kalian pernah ini enggak, kalau kolam renang itu kan kadang ada yang di ujung satu dia masih dangkal, di ujung yang lain dia sudah dalam. Jadi misalkan di sisi sini nih, kalian kalau di sisi sini ini kedalamannya 3 meter misalkan. Tapi kalau ke sisi ujung seberang yang satunya itu akan semakin dalam gitu loh, sampai di ujung seberang yang satunya itu mentok itu 5 meter, ya enggak? iya Ya enggak? Nah, itu adalah salah satu prisma ya, yang konsepnya itu adalah kolam renang. Nah, kolam renang ini sebenarnya kalau kita lihat ini adalah prisma dengan alas apa ini? prisma alas trapesium. Iya betul, ini adalah gambar prisma alas trapesium. Trapesiumnya di mana? Ini yang di depan. Jadi sebagai temboknya kolam renang ini malah alas trapesium ini. Kita data sekarang yang sebagai sisi sejajar atau sebagai A sama B-nya trapesium itu yang mana? 5 meter sama 3 meter. Betul, 5 meter sama 3 meter. Oke. Nah, A-nya boleh 3, A-nya boleh 5 gitu ya. Kalau A-nya 3 berarti B-nya 5. Kalau misalkan dibalik, boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan dibalik sama angka yang lain atau ditukar sama angka yang lain, nggak boleh. Jadi A-nya boleh 5, B-nya boleh 3, nggak masalah. Oke. Selanjutnya tinggi trapesiumnya yang mana? 30 meter. Iya, 30 meter ya, tinggi trapesiumnya justru yang 30 meter. Kemudian tinggi prismanya sudah ada atau belum? Sudah sepertinya. Sudah. Berapa kalau sudah? 9. Iya, 9. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, dari data ini sudah bisa menghitung volume prisma alas trapesium. Coba kalau kalian ingin tahu bisa atau tidaknya, kalian susun rumusnya. Kita coba susun dulu ya. Oke, volume prisma kan tadi apa? Luas alas kali tinggi prisma. Kemudian kalau prisma alas trapesium kan seperti ini. Nah, dari data ini sudah bisa terpenuhi atau belum? Udah, Pak. Sudah, A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, tinggi trapesium sudah ada, tinggi prisma sudah ada. Tinggal dimasukkan. Setelah memasukkan angka seperti ini, mana yang harus dihitung terlebih dahulu? Yang dalam kurung 3,5. Betul, jadi setengah kali 8 kali 9 kali 30. Oke, next selanjutnya disederhanakan. Mau nyoret sama yang mana? Jadi mending kita kalau mau nyoret yang 8. Jelas? Kayak gini. Nah, kalau dicoret sama 8 berarti 2-nya jadi 1, 8-nya jadi 4. Nah, kan jadi begini ya. Kalau kayak gini kan enak ngitungnya, 4 kali 9 kali 30. Kita ngitung 4 kali 9 dulu, 36. Kemudian 36 kali 3 berapa? 1080. Iya, 36 kali 3 108 tambah 0 1, jadi 1080 meter. Kan gambar di samping. Jika tinggi limas 16 cm, volume limasnya adalah, nah ini dia gambar. Oke, ini limas alas apa? Oh, limas alas persegi panjang. Persegi panjang. Iya betul, limas alas persegi panjang. Oke, betul. Maka kita masukkan rumus volume limas gimana? Sepertiga dikali luas alas kali tinggi prisma limas. Nah ini ya,
P-nya sudah ada, L-nya sudah ada, tinggi limasnya sudah ada. Ada. Tinggal dimasukkan. Oke, mana yang dicoret? 21. Sama yang 21 dua? sama Yang dua, 1. Kalau jadi berapa? Ini 1, 9, 7. 7. Berarti gini ya, 25 kali 7 kali 16, silakan nanti kalian hitung, temunya adalah segini, 2800 cm kubik. Oke, perhatikan gambar di samping. Jika tinggi sisi tegak 13 cm, volume limasnya adalah limas alas apa? Limas alas persegi. Ya, limas alas persegi. Oke, dari limas alas persegi, apakah sudah bisa dihitung langsung volumenya? Belum. Belum. Kenapa? Belum diketahui tinggi limas. Ya, hati-hati. Di sini di soal disebutkannya tinggi sisi tegak. Sekali lagi, yang digunakan untuk dilimas adalah tinggi limas, bukan tinggi sisi tegak. Kalau tinggi sisi tegak itu dari E ke rusuk BC ini. Nah, maka nanti kita akan membentuk sebuah segitiga siku-siku seperti ini, ya. Tinggi sisi tegak 13. Nah, ini setengah alas. Kenapa? Karena cuma dari titik tengah sini ke rusuk BC itu cuma setengahnya, jadi setengah alasnya. Rusuk alasnya ini 10. Berarti setengah rusuk alasnya yaitu 5 cm. Tadi, sebelum menghitung volume limasnya, kita cari dahulu tinggi limasnya. 5, 12, 13. Jadi kita dapatkan tinggi limasnya 12 cm. Kita kembali masukkan, ya, volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Kalau alas persegi tinggal 1/3 kali S kali tinggi limas. Oke, S-nya ini angka berapa? Coba. 10. Angka? Betul, S-nya ini angka 10, ya. Hati-hati, bukan yang 5 ya. Tinggi limasnya yang mana berarti? 12. Betul, jadi 12. Sekali lagi yang dipakai 12, jangan yang 13. Yang dicoret siapa? Mas siapa? 12 sama 3. Iya, 12 sama 3 dicoret. Nah, begini. Jadi yang 12 sisa 4. Jadi 10 kali 10 kali 4 jadi 400 cm kubik. Nah, sebuah balok memiliki volume 720 cm kubik. Jika panjang dan lebarnya 15 cm dan 16 cm, maka tinggi balok tersebut adalah. Oke, ini untuk soal yang ini berbeda dengan 5 contoh soal sebelumnya. Kalau 5 contoh sebelumnya, contoh soal sebelumnya itu adalah kita diminta untuk menghitung volumenya dari unsur-unsur yang ada gitu ya. Kalau ini dibalik, volumenya sudah ada, tapi salah satu unsur yang lain itu tidak ada. Maka tetap pada alurnya ya, kita tetap data diketahuinya, kan berarti gitu ya. Volume balok 720 cm kubik, ya. Kemudian kita punya P-nya 15, L-nya 6, gitu ya. Kan ditanya tinggi gitu. Kalian juga tetap menggunakan rumus yang sama. Rumusnya nggak bakal berubah, enggak. Masukkan volume balok itu kan P kali L kali T. Dan kalian habis itu masukkan sesuai dengan angka yang sudah diketahui. Volume balok angkanya sudah diketahui belum? Sudah. Sudah, masukin angka 720. P-nya sudah diketahui, masukin angka 15. L-nya sudah diketahui, masukin angka 6, tersisa T, kan gitu. Sama seperti yang sebelumnya ya, yang tadi panjang kerangka kan gitu ya, tersisa S gitu ya. Ini pun sama, berarti nanti T akan sama dengan gimana? 720 dibagi 15 kali 6. 15 kali 6. Iya, jadi begini nulisnya. Nah, T-nya itu akan sama dengan 720 dibagi, nah 15 kali 6-nya pindah ke bawah atau per gitu ya. 720 per 15 kali 6 itu akan sama dengan T. Jelas? Habis ini kita tinggal coret-coret ya, atau disederhanakan. Misalkan saya sederhanakannya 720 sama 6. Nah, hasilnya adalah ini 120 ya. Jadi dibagi 6, bisa langsung ternyata dibagi 6. Atasnya sisa 120 dibagi 15 sama dengan T. Maka T-nya sama dengan berapa? 8. Jika sebuah limas persegi memiliki volume
1920 cm kubik. Kemudian tinggi limasnya 40, maka luas alas limas tersebut adalah, ini juga sama ya, volumenya sudah diketahui, kita diminta cari luas alas. Nah, volume limas sama dengan 1920 cm kubik, tinggi limasnya 40, yang ditanyakan luas alas. Volume limas apa sebelumnya? Sepertiga dikali Dua kali luas luas alas. alas dikali tinggi limas. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah seperti ini. Kan ini yang ditanyakan adalah luas alas. Perlukah kalian merinci sampai rusuk kubus? Enggak sih, kayaknya nggak tahu deh. Enggak. Gini. Tidak perlu dirinci ya. Karena yang diminta luas alas langsung gitu ya, langsung luas alas, maka kita tidak perlu merinci atau tidak perlu mencari sampai ke rusuk kubusnya. Jadi kita langsung masukkan angkanya. 1920 sama dengan sepertiga kali luas alas kali 40. Sekarang kita lihat di sini apakah 40 sama 3 bisa dicoret? Tidak. Ya. Karena 40 sama 3 nggak bisa dicoret, maka solusinya adalah 3 ini pindah ruas ke sini. 3 posisinya ada di mana? Di atas apa di bawah? Di bawah. Di bawah itu artinya dibagi, ya enggak? Iya. Berarti nanti lawannya dibagi ketika pindah harus diapain? Diganti jadi kali. Iya, dikali. Jadi akhirnya 1920 kali 3 sama dengan luas alas kali 40. Sampai sini paham? Paham, Pak. Sekali lagi, karena 3 ini di bawah atau dibagi, maka pindah ruasnya jadi dikali. Sehingga 1920 kali 3, di sini kan tadi tinggal sisa 1, gitu kan. 1 kali luas alas kan ya 1, sama dengan luas alas gitu ya. Dikali 40. Maka nanti luas alasnya akan sama dengan giliran 40-nya yang pindah. 40-nya pindah ke kiri, jadi diapain? Jadi Dibagi, Pak. dibagi. Jadi kayak gini. Akhirnya 1920 kali 3 per 40 itu akan sama dengan luas alas. Dari sini jelas ya, 3 sama 40 tadi kan nggak bisa. Berarti yang dicoret otomatis 1920 sama 40. Ketemulah hasilnya berapa gitu ya. 0 sama 0 kan kita coret. Ya, sekali lagi 0 sama 0 kita coret. Tinggal kalian menghitung 192 dibagi 4. 192 dibagi 4 hasilnya 48. Jadi 48 kali 3 sama dengan luas alas. Itu. Dihitung tinggal nih 48 kali 3 berapa? 144 sama dengan luas alas.